Cobaan. Ya sahabat, kamu pasti sering nemu Pak Ogah di putaran balik kayak gini nih. Tapi lihat lagi deh, apa yang dikenakan Pak Ogah viral satu ini di dada dan punggungnya. Yap, kode keris dong. Rupa-rupanya si Bapak Ogah di Sidoarjo ini melek teknologi pembayaran masa kini ya. Praktis sih emang, nominalnya pun sukarela yang ngasih aja. Karena Pak Ogah kan harusnya nggak matok tarif ya sahabat. Tapi masa iya harus scan barcode sambil nyetir sih Pak? Nggak bahaya tah? Yang ada malah bikin macet nanti. Udah gitu warganet juga heran. Emang segampang itu dapetin kode kris dari bank? Tapi selama ini kehadiran Pak Ogah memang bagai buah si malakama sih. Di satu sisi bisa membantu. Tapi nggak sedikit juga yang dibuat resah karena beberapa oknum yang bergaya preman. Kalau kamu lebih ngerasain yang mana sahabat? Pagi Cia. Pagi Topan. Apa kabarnya nih? Agak kurang baik sih. Oh agak kurang sehat ya, agak memang kurang karena ini sehat. kondisi udara memang kurang bagus. Betul. Maka oleh dari karena itu kita harus menjaga kesehatan, terutama juga sahabat RTV yang ada di rumah ya. Kami sudah memiliki sejumlah informasi lainnya untuk kamu saksikan di hari ini. Langsung saja bersama saya Ahmad Topan. Dan saya Felicia Bu, ini dia lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu, sahabat RTV. Ya, sahabat, longsor di Desa Sekarwangi, Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu pagi menimbun 12 rumah warga. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga dievakuasi dari lokasi longsor karena kondisi tanah yang masih labil. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Suara bergemuruh dari batu yang menghantam dinding rumah pada Rabu pagi membuat warga Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat panik. Mendengar suara ini, warga bergegas menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, longsor yang lebih besar pun terjadi. 12 rumah warga hancur dan tertimbun material tanah dan batu akibat longsor ini. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan pemerintah setempat langsung memberi pertolongan kepada warga terdampak. Petugas juga memasang garis polisi agar warga tidak mendekat, karena kondisi tanah di sekitar lokasi masih labil. Kita lakukan evakuasi ya dalam hal ini terutama bagi rumah-rumah sekitar sehingga dikosongkan terlebih dahulu. Jangan sampai jika terjadi longsor menimbulkan korban jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun warga di sekitar lokasi longsor harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Karena kondisi tebing masih labil dan diduga akan mengakibatkan longsor susulan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi, RTV. Ya, setelah terbukti mengancam keselamatan, keberadaan alat-alat peraga kampanye yang dipasang di sembarang tempat, ini juga menyebabkan rusaknya estetika lingkungan hidup. Ya, warga mengaku terpasangnya jutaan alat peraga kampanye dianggap sebagai sampah visual atau pemandangan yang tak indah dipandang mata. Nah, benarkah alat peraga kampanye sudah tidak mendapat tempat di hati masyarakat menjelang pemilu 2024? Ya, kita simak episode kedua liputan khas Lensa Indonesia Pagi, alat peraga merusak estetika. Saya agak membuat polusi mata yang pertama dan juga mengganggu keamanan ya karena kan juga kalau nggak sesuai dengan tempatnya, kalau ada angin atau ada apa itu bisa membahayakan orang lain. Sebenarnya itu sangat mengganggu aku ya secara pribadi. Di satu sisi juga calon-calon ini seharusnya sangat-sangat sadar gitu. Mereka harusnya nunjukin contoh yang sangat baik dengan mereka berkampanye dan nempelin itu di pohon, terus di tempat yang nggak semestinya. Itu aja udah menurut aku satu di antara contoh yang mereka nggak peduli sebenarnya sama kepentingan masyarakat secara umum gitu. Sepertinya keberadaan alat peraga kampanye sebagai euforia pesta demokrasi 5 tahunan alias pemilu seolah sudah tak mendapat tempat lagi di hati masyarakat.
Keberadaan alat peraga ini dinilai sudah menjadi sampah visual, polusi mata, tak sedap dipandang, dan merusak estetika lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 292 Ayat 2, dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 36 Ayat 5, jelas mengatur pemasangan alat peraga kampanye dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota dan kawasan. Peraturan KPU juga mengatur tempat dan fasilitas yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye, namun tidak menyebutkan larangan pemasangan di taman dan pepohonan. Dasar aturan itu mendorong pemerhati lingkungan hidup untuk ambil tindakan. Di Cirebon, Jawa Barat salah satunya. Sejumlah pegiat lingkungan hidup menyisir sejumlah alat peraga kampanye atau APK yang terpasang di sejumlah pohon. Mereka memutuskan untuk mencopot alat-alat peraga tersebut dan mencabut paku yang tertancap di sejumlah pohon. Mereka menyayangkan minimnya kepedulian para peserta pemilu terhadap lingkungan hidup. Saya udah beberapa kali melayangkan surat yang ke PP atau ke Bawaslu kemarin itu. Katanya mereka juga udah melakukan upaya pembersihan, tapi ada lagi. Banyak. Ya, jadi di sinilah. Jadi kita perlu penyadaran rasa di dalam jiwa setiap manusia, termasuk para calon sendiri. Maaf aja ya. Bahkan alat peraga kampanye terpasang di sejumlah pohon di areal Taman Pemakaman Umum, seperti yang ditemukan di TPU Kemlaten, Kota Cirebon, Jawa Barat ini. Sebetulnya ada ketentuan yang mengatur bahwa APK dilarang dipasang di tempat-tempat tertentu ya, seperti misalnya tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum. Nah, kita ketahui bersama bahwa kategori area pemakaman ini adalah fasilitas umum. Banyaknya temuan yang membuktikan keberadaan alat peraga dan bahan kampanye ini tidak pada tempatnya dinilai tidak efektif sebagai sarana yang digunakan para kandidat untuk menyosialisasikan diri dan dikenal oleh calon pemilihnya di pemilu 2024. Era digital dengan berkampanye di dunia maya menjadi sebuah pilihan yang mengemuka, yang dinilai efisien, sekaligus mengurangi beban anggaran kampanye para peserta pemilu yang menghamburkan miliaran rupiah. Mungkin untuk beberapa kota atau kabupaten kampung gitu ya, yang tidak kemudian bisa terakses internet, mungkin itu masih dibutuhkan, relevan. Tetapi kan hampir semua wilayah sekarang bisa mengakses internet, jadi bisa memaksimalkan itu. Dan biaya yang sangat besar untuk memproduksi baliho dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa dialihkan gitu ya, untuk bantuan sosial gitu ya, untuk kemudian pangan, orang-orang yang susah mengakses pangan gitu ya, atau bahkan kalau kita bicara kandidat pro lingkungan, uang itu bisa dipakai untuk biaya pemulihan lingkungan sebenarnya. Dan nampaknya warga juga menginginkan peralihan kampanye konvensional dengan alat peraga menjadi kampanye di dunia maya melalui sosial media. Kayaknya juga kalau mau bikin awareness tentang pasangan atau apa, nggak usah di jalan-jalan juga bisa deh, maksudnya di sosmed juga bisa kan. Banyak kok yang bikin kampanye lucu-lucuan dan lain sebagainya, itu yang justru masuk ke kita awareness-nya gitu sih. Karena kalau tujuannya nyampein pesan, nyampein gagasan, kayaknya nggak terlalu nyampe sih. Lebih nyampe kalau dari sosial media ataupun dari acara-acara kampanye yang di TV yang kita bisa benar-benar lihat apa gagasan yang mau dijual gitu. Karena yang kita lihat sekarang juga spanduk itu nggak jelas, kita nggak ada yang kenal, nggak ada program visi misi. Jadi untuk apa? Dari Jakarta, Cianjur, dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan RTV. Dalam lanjutan kampanyenya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke Pondok Pesantren di Solomangu, Kebumen, Jawa Tengah. Ya, dalam kunjungannya ini Gibran menjanjikan program dana abadi bagi kesejahteraan pondok pesantren dan juga santri.
Kedatangan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ke Pondok Pesantren Al-Kahfi di Somolangu, Kebumen, Jawa Tengah disambut ribuan santri. Gibran membagikan buku tulis bagi santri yang sudah menunggu. Ia juga menyambangi unit usaha santri yang ada di pondok pesantren ini. Dalam sambutannya, Gibran menjanjikan dana abadi yang akan digunakan untuk kesejahteraan pondok pesantren dan santri yang sedang menimba ilmu. Jadi tadi ada dana abadi pesantren. Nanti insya Allah kalau sudah tereksekusi, yang kami ingin dana abadi pesantren ini nanti bisa digunakan sebaik-baiknya, terutama untuk kesejahteraan pondok dan juga untuk santri-santrinya. Bila janji dana abadi pesantren ini terrealisasi, tentunya akan ada pengeluaran tambahan di luar alokasi dana pendidikan. Apalagi jumlah pondok pesantren yang tercatat di Kementerian Agama pada tahun 2023 sebanyak 39.000 pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 4 juta jiwa. Terkait pemilu, untuk jumlah suara Kebumen tergabung dalam daerah pemilihan Jawa Tengah 7 bersama Banjarnegara dan Purbalingga. Ada total 2,6 juta suara yang diperebutkan di sini. Pertanyaannya, apakah kunjungan ke pondok pesantren ini bisa mempengaruhi perolehan suara yang diharapkan? Dari Kebumen, Jawa Tengah, Tim Liputan RTV. Beda pilihan pun ya enggak apa-apa, yang penting semuanya. Ya, sementara itu calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan ini menggelar kampanye terbuka di Kabupaten Cilacap pada Rabu kemarin. Ya, ini dalam kampanyenya itu Anies kembali menjanjikan perubahan bagi petani, terutama soal pupuk dan kontrak pembelian panen atau kontrak farming yang pernah dilakukan Anies saat jadi Gubernur DKI Jakarta. Ribuan orang pendukung calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan ini memadati lapangan Kekrida Nusantara, Kelurahan Gumilir, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu kemarin. Mereka sangat antusias mengikuti kampanye terbuka Anies Baswedan. Dalam kampanyenya ini, Anies dalam orasinya kembali mengusung tema perubahan terutama terkait dengan kebijakan soal pupuk bagi petani. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan pentingnya program kontrak pembelian panen atau kontrak farming seperti yang diterapkannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Tadi beras ke Cilacap, bikin perjanjian dengan Gapoktan di Cilacap. Gapoktannya tenang karena 5 tahun punya jaminan, harganya disepakati. Apa yang terjadi? Petani terima harga jual gabah lebih mahal, kami yang di Jakarta dapat beras lebih murah, dua-duanya untung. Kenapa? Karena kita tidak lewat mafia beras. Berdasarkan sensus pertanian tahun 2023, Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten penyumbang produksi beras terbesar di Jawa Tengah. Pada tahun 2022, produksi padi di Cilacap mencapai 761.356 ton dan surplus sebesar 349.438 ton beras. Sementara secara jumlah, petani milenial di Cilacap atau yang berusia antara 19 tahun hingga 39 tahun sebanyak 36.036 atau 13,73% dari jumlah petani. Nah, akankah kebijakan yang diusung dan dijanjikan Anies ini bisa mempengaruhi pilihan mereka pada Pilpres mendatang? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Marnoto, RTV. Ya, sementara itu sahabat, atas nama hak jabatan dan politik, Presiden Joko Widodo ini membebaskan menteri-menterinya memberi dukungan ke salah satu paslon. Ya, ini bahkan Presiden tak menampik bahwa dirinya juga punya hak untuk berkampanye dan memihak. Berikut pernyataan Presiden. Hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Segini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh.
Ya, Presiden Joko Widodo ini menyebut presiden hingga menteri dibolehkan berkampanye dalam pemilu, bahkan juga boleh memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Ini benarkah demikian? Lantas bagaimana aturannya, sahabat? Dalam pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Ya, meski demikian di pasal 281 ini disebutkan bahwa pejabat negara yang mengikuti kampanye dilarang menggunakan fasilitas dalam jabatannya dan harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan di pasal 300 disebutkan bahwa presiden, wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan daerah. Ya, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait presiden boleh berkampanye dan memihak menuai respon dari masing-masing kubu. Ya, ini berikut pernyataan lengkapnya, sahabat. Negara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Menurut aturan hukumnya bagaimana? Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju. Aturan hukumnya bagaimana? Karena kita ingin menjalankan hukum. Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita. Ya, secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan. Ya, kita tahu setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, ya, diatur di Undang-Undang HAM juga pasal 23 untuk ya memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Lalu konstitusi kita juga mengatur pasal 7, presiden bahkan boleh mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Kalau mencalonkan diri saja boleh kedua kalinya, apalagi berkampanye untuk paslon tertentu. Ya enggak apa-apa, kalau presiden mengatakan begitu silakan aja, Anda mau ikut atau enggak, itu kan. Dalam hukum tata negara gimana Pak? Aturannya, etikanya gimana secara ketatanegaraan? Ditanya ke Biro Hukum, Sekretaris Negara aja. Memperkeruh suasana enggak, Prof? Enggak, kalau saya enggak keruh tuh malah sejuk ini ke sini. Di hari kedua turnamen Indonesia Masters 2024, sektor tunggal putra harus menyisihkan satu wakil di babak 16 besar. Ya, ini Anthony Ginting kini jadi satu-satunya harapan Indonesia setelah Jonathan Christie langsung tersingkir di babak pertama pada Rabu kemarin. Dan informasi ini menjadi penutup kita di Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Felicia Wu. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sektor tunggal putra harus menyisakan satu wakilnya di babak 16 besar turnamen Indonesia Masters 2024. Anthony Sinisuka Ginting kini menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putra yang masih bertahan. Unggulan ketiga itu sukses menekuk pemain Thailand Kantapon Wancarun dalam 2 set langsung. Ginting menang dengan skor 21-13 dan 21-15 dalam waktu 43 menit. Di babak 16 besar hari ini, Ginting akan meladeni tantangan pemain kualifikasi asal Malaysia, Leong Jun Hao. Sayangnya langkah Ginting gagal diikuti oleh Jonathan Christie. Unggulan keempat itu langsung tersingkir di babak pertama usai disingkirkan pemain non-unggulan asal Tiongkok, Lu Guangzhou. Padahal Jojo sempat unggul dulu di set pertama dengan skor 21-19. Sayangnya di set kedua dan ketiga, Jojo malah gagal menghadang permainan agresif Lu Guangzhou dengan skor identik 19-21 dan 19-21. Jojo pun gagal mempertahankan gelar juara yang direbutnya tahun lalu dan terpaksa harus terhenti di babak 32 besar. Memang tidak sesuai dengan ekspektasi saya sendiri, tidak sesuai dengan target saya sendiri juga.
saya rasa perlu ada yang dirubah, perlu ada juga yang ditambah juga mungkin dari latihannya. Tapi overall hari ini bermain, saya berjuang sampai habis, saya berjuang sampai akhir, dan ya memang mungkin masih belum bisa menang di pertandingan kali ini. Sementara di sektor tunggal putri, andalan Indonesia Gregoria Mariska Tunjung tanpa kesulitan juga berhasil melalui babak pertama dengan mulus. Menghadapi pemain Jerman, unggulan kelima itu menang mudah dalam 2 set langsung dengan skor 21-17 dan 21-17. Sayangnya di babak 16 besar hari ini, Georgia harus terlibat perang saudara dengan rekan sepelatnasnya Esther Wardoyo. Hari ini total sebanyak 13 wakil Indonesia bakal bertarung untuk memperebutkan tiket ke babak perempat final. Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Indra Bramantio, RTV.